Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas mitos-mitos seputar bayi baru lahir. Dari kehamilan sampai si anak udah lahir ini, kita bakalan sering dengar mitos-mitos dari orang sekitar kita, dari mertua, dari orang tua, bahkan dari saudara kita sendiri. Nah, apa aja sih mitos-mitosnya? Yuk kita bahas. Mitos yang pertama yang sering kali kita dengar adalah bayi baru lahir itu harus memakai gurita supaya perutnya nggak buncit. Padahal perut buncit itu yang tidak disertai dengan gejala tertentu itu hal yang normal. Semakin bertambah usianya, perutnya tidak akan terlihat buncit lagi. Penggunaan gurita pun sekarang-sekarang ini udah nggak disarankan di rumah sakit, puskesmas, atau klinik-klinik bidan tertentu. Sudah tidak menyarankan penggunaan gurita. Karena sering penggunaan gurita yang terlalu kencang itu malah bikin bayi sesak nafas. Kesian kan ya? Kan tujuan utamanya itu untuk bayi supaya hangat. Pas aku disaranin pakai gurita, aku sih nggak mengiyakan. Aku bilang, sekarang udah nggak disaranin pakai gurita. Ya aku pakai kaos dalam aja, kalaupun memang tujuannya untuk menghangatkan badan. Mitos yang kedua adalah pusar bayi harus ditempel koin supaya nggak bodong. Kalian tahu kan ya, koin itu bisa jadi salah satu tempat bakteri. Terus ditempelin ke pusar bayi yang masih basah. Apa jadinya ya? Bukannya ada manfaatnya, malah bikin pusar bayi itu infeksi. Bodong di awal-awal itu ya wajar-wajar aja gitu, kecuali bodongnya keluar nanah, keluar darah. Nah itu udah gak wajar. Mitos yang ketiga, bayi harus diberikan pisang supaya cepat besar. Bahkan sebelum aku tahu pun, aku kayak mikir, bayi emang bisa ngomong ya? Mah aku lapar, aku pengen makan pisang. Bayi dari lahir sampai usia 6 bulan itu hanya butuh ASI. Cuman ASI, dan itu cukup. Jadi nggak perlu tuh dikasih makan pisang, dikasih makan bubur, atau dikasih makan apa. Kenapa nggak sekalian aja dikasih makan nasi uduk, bun? Justru pemberian PASI dini itu bisa bikin bahaya. Karena apa? Dia kan pencernaan bayi belum kuat, terus dipaksa harus mencerna makanan yang seharusnya belum waktunya dia cerna. Banyak kasus anak meninggal karena PASI dini. Kalau misalkan ada orang yang bilang, anak aku nggak apa-apa tuh aku kasih makan, aku kasih pisang, aku kasih bubur, alhamdulillah itu berarti suatu keberuntungan buat anak kamu. Tapi sebaiknya tidak mengajak orang tua baru untuk memberikan PASI dini, karena sangat-sangat berbahaya. Mungkin efek ringannya hanya masalah pencernaan, tapi yang paling fatal adalah meninggalnya si bayi. Kita nggak mau kan kehilangan anak hanya karena hal sepele. Sekarang tuh cari informasi gampang banget ya. Kita bisa dapetin dari manapun. Dari media sosial, Facebook, internet, dari gadget aja kita tinggal cari-cari. Misal di Mbak Google cari kasus kematian PASI dini. Itu banyak banget. Makanya jangan cuma handphone yang pintar, kitanya juga harus pintar. Apalagi punya anak, kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak berinisiatif untuk cari informasi yang valid. Jangan cuman ada ini nih bagus buat bayi, jangan langsung diiyain terus dipakai. Cari tahu dulu, oh ini tuh produknya seperti ini, oh ini tuh begini, ini tuh begini. Jadi kalau misalkan ada informasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah, dicerna dulu, dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa, baru kita simpulkan. Nah, mitos yang keempat, sampai sekarang aku punya anak kedua tuh masih gitu. Bayi tuh harus dibedong supaya kakinya lurus, nggak O atau nggak X. Anak aku tuh cuma dibedong beberapa bulan aja, dan itu dibilang, lagian sih anaknya nggak dibedong, jadi begini deh, jadi begitu deh. Sebenarnya penggunaan bedong itu hanya supaya bayi itu terasa hangat, seperti ketika ia di dalam rahim. Jadi kayak berasa dipeluk, nyaman gitu. Bedong ini sendiri tuh kita nggak perlu bedong kencang-kencang, senyamannya bayi aja. Coba deh kalau misalkan kita dibedong nggak bisa bergerak, buat ngupil aja susah, ya kan? Apalagi kayak buat gerak, ya gimana sih kita mau gerak bebas tapi nggak bisa karena bedong itu gitu. Rasanya kan nggak nyaman. Nah makanya kalau misalkan kita bedong, itu senyamannya bayinya aja, nggak perlu kencang-kencang. Kalau misalkan bayi di dalam rahim itu kan dia bentuknya ngeringkuk gitu, ya wajar aja kakinya itu seperti terlihat melengkung. Semakin bertambahnya usia, bentuk kaki itu alaman normal, lurus.
seperti pada anak umumnya. Kecuali kalau misalkan usia 2 tahun kok sekiranya kakinya tidak normal seperti biasanya, berbentuk O atau berbentuk X, kalian bisa langsung tanya ke dokter spesialis anak. Berarti ada something yang harus kalian cari tahu. Dan itu hanya bisa didiagnosa oleh dokter spesialis anak, bukan tukang urut. Soalnya masih banyak nih ibu-ibu yang percaya dengan dukun anak urut. Kita punya hak masing-masing untuk percaya, tapi kan ada medis nih, ada dokter nih yang lebih bisa mendiagnosa pasti, oh kakinya si anak ini begini gitu. Si dokter ini tuh udah belajar dan diagnosanya itu pasti. Lebih baik tanya ke dokter spesialis anak untuk memastikan kenapanya. Yang kelima, gendong bayi bikin anak jadi manja, bikin anak jadi bau tangan. Menggendong itu adalah salah satu kegiatan yang bisa menguatkan bonding antara si penggendong dan yang digendong, antara ibu dan anak, antara ayah dan anak. Semakin bertambah usia, apalagi anak udah gede nih, udah gak mau digendong-gendong tuh. Makanya selagi anak masih bisa digendong dan bermanfaat juga untuk meningkatkan bonding, ya kenapa enggak? Kalau misalnya kita capek gendong, kan sekarang udah banyak tuh gendongan-gendongan yang berstandar SNI, yang aman, yang nyaman. Kalau misalkan kita gendong pakai gendongan, kita jangan cuma cari murahnya, cari bagusnya gendongan itu, tapi juga cari yang aman dan harganya sesuai sama kantong kita. Kalau misalkan capek gendong, aku capek nih gendong mulu, kan sekarang kita bisa cari tutorial gendong di YouTube. Nanti aku kasih linknya di description box. Salah satu link Indonesian Baby Wears. Jadi kita bisa gendong dengan jarik aja yang nggak bikin pundak kita tuh pegal. Tapi kita bisa gendong secara maksimal, secara aman, secara nyaman. Kita bisa menghemat waktu. Jadi kayak kita bisa gendong anak sambil beres-beres, nyapu, ngepel, atau sekedar rapiin kasur. Jadi jangan takut gendong itu bikin anak manja. Justru gendong itu bisa meningkatkan bonding antara kita sama anak kita. Ntar jangan pas udah gede aja, sini mama gendong, anaknya udah gak mau. Mitos yang keenam, bayi nangis tuh selalu lapar. Bun, namanya bayi berkomunikasinya ya cuma nangis. Gak bisa dia ngomong, mah pampers aku penuh, mah aku buang air kecil, mah aku buang air besar. Enggak bun, namanya bayi ya cuma bisa nangis. Makanya jangan langsung negative thinking. Aduh, bayiku nangis mulu, asiku dikit apa ya? Aduh, bayiku kok rewel ya? Apa asiku nggak bagus ya? Tapi biasanya yang udah berbekal ilmu gak bakalan nih khawatirnya ke arah-arah situ. Justru arah khawatirnya itu ke arah-arah yang lain. Misalnya, apa AC-nya terlalu dingin ya? Apa kamarnya terlalu panas? Apa anakku butuh selimut? Coba cek deh pampersnya, mungkin aja penuh. Atau pampersnya gak nyaman, atau dia gak cocok sama merek pampers yang ini. Bisa jadi popoknya penuh kalau misalkan gak pakai pampers. Atau mungkin dia cuma pengen digendong sama mamanya biar ngerasa lebih aman, lebih nyaman. Jadi alasan menangis anak itu banyak banget bun, gak cuman karena dia lapar. Yang ketujuh, bayi laki-laki lebih kuat menyusu ketimbang bayi perempuan. Aku punya anak 2. Anakku yang pertama cewek, anakku yang kedua cowok. Aku gak ngerasa anakku yang laki-laki itu lebih banyak menyusu ketimbang anak yang perempuan. Jadi sebenarnya untuk menyusu itu gak bisa dipatok sama jenis kelamin, karena kebutuhan ASI setiap anak itu berbeda-beda, nggak sama. Belum tentu yang laki-laki lebih banyak ataupun yang perempuan itu lebih sedikit. Terus yang ke-8, bulu mata bayi harus digunting supaya lentik. Bayangin deh kalau bulu mata yang berfungsi untuk menangkal debu-debu jahat di luar sana digunting, botak gitu bulu matanya. Terus gimana ya buat ngelindungin matanya si bayi ini? Bulu mata lentik atau enggaknya itu ya tergantung dari gennya. Kalau misalkan emang dari gennya bulu matanya nggak lentik, nggak lebat, ya mau dikata apa? Ya udah terima aja, alhamdulillah gitu. Masih punya bulu mata tuh alhamdulillah. Kalau misalkan pengen lentik, kenapa nggak sekalian ya beli penjepit bulu mata itu, pakein maskara sis. Yang ke-9, bayi yang nggak digebrak bakal kagetan.
Wadaw. Misal bayi baru lahir nih, nangis ya kan, terus ditetein, abis ditetein tidur kan, terus ada nih gebrak dulu biar bayinya ntar nggak kagetan. Dari bayi baru lahir sampai usia kira-kira 3 atau 4 bulan itu namanya refleks Moro, dan ini hal yang normal. Jadi anak itu kan masih sensitif dengan suara, jadi wajar aja dia kagetan. Kalau misalkan nggak kagetan, itu justru yang harus diwaspadai. Apa dia nggak denger sama suara-suara yang ada di sekitarnya. Jangan karena kagetan itu terus bocahnya digebrak. Kasihan bun. Mak gue kenapa nih? Kenapa aku dikagetkan? Kenapa aku dikejutkan? Kenapa aku digebrak? Aku salah apa, Bun? Yang ke-10, mata bayi baru lahir harus dijilat ketika si ibu baru bangun tidur. Mitos yang satu ini aku sampai nggak bisa berkata-kata ketika disuruh ngelakuin. Waktu orang pertama, aku iya aja, tapi nggak aku lakuin. Terus kadang pas ngeliat anakku belekan, Kamu sih kalau bangun tidur nggak ngejilat mata anaknya. iya, aku iya aja udah. Yang pas anak kedua, aku digituin lagi. Kebetulan anakku kelihatan pas lagi belekan. Terus aku dibilang, kamu makanya kalau bangun tidur itu mata anaknya dijilat. Ngurus anak gak segitu gampangnya bun. Mulut itu tempatnya bakteri kan ya. Bangun tidur yang kita masih bau jigong ya, tahu kan ya, baru bangun tidur bau jigong tuh kayak apa, bau mulut kita itu kayak apa, terus kita suruh ngejilat anak kita. Apa enggak ya tuh mabok kepayang ya. Aduh bun, baunya semerbak banget. Ini malah dikhawatirin bukannya ada manfaatnya, malah mata anak infeksi. Jadi nggak usah lah mata anak itu dijilat-jilat. Cukup kalau misalkan belekan, bisa kan disekap pakai air hangat, pakai sapu tangan, waslap mungkin, dikasih air hangat terus diusapin, dibersihin gitu aja. Gak usah pakai lidah ya, itu bukan Oreo. Bayi baru lahir itu segala-galanya, yang kulitnya lah ya, yang matanya itu masih sensitif. Nah itu dia beberapa mitos bayi baru lahir yang sering sekali aku denger di sekitar aku. Sebenarnya masih banyak ya mitos-mitos seputar bayi baru lahir, cuman aku bahas segitu dulu aja. Kira-kira teman-teman pernah denger mitos seputar bayi baru lahir apa nih? Ya namanya kita abis lahiran itu pasti kan denger ya mitos-mitos, kamu jangan makan ini ntar anakmu begini gitu, pasti ada aja lah gitu. Nah setiap daerah tuh mitosnya beda-beda. Yang di Jawa begini, Jakarta begini. Apa sih mitos-mitos yang pernah kalian denger ketika kalian melahirkan? Share di kolom komentar ya. Jadi orang tua tuh mesti banyak-banyak belajar, sering-sering update ilmu, karena semakin kesini informasi tuh semakin gampang didapat. Bahkan dari handphone aja kita bisa dapat segala informasi. Tapi informasinya itu jangan kita telan mentah-mentah, tapi pastikan dulu. Misalnya ke dokter, syukur kalau misalkan saudara kita ada yang tenaga medis yang bisa dipercaya, kita bisa tanya, bener gak sih informasi ini? Gitu. Jadi jangan ada informasi langsung, oh iya bener nih begini. Takutnya informasi itu menyesatkan. Semoga sharing kali ini bermanfaat buat teman-teman. Semangat jadi orang tua, karena jadi orang tua tuh begitu menguras emosi dan tenaga. Happy parenting, happy breastfeeding. Semoga kita selalu diberikan stok kesabaran buat mengasuh dan mengurus anak-anak kita dengan baik. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.